perkenalkan namaku Yuda. Awalnya aku mengira menjadi seorang teknisi di salah satu armada bus ternama bisa menjadikan hidupku lebih baik. Nyatanya pekerjaan ini malah membuatku dihantui sosok mengerikan. Kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 90-an. Aku yang berasal dari Jawa Barat harus ikut merantau ke kota Surabaya. Sebuah kota besar yang menjanjikan banyak hal. Penerimaan kerjaku ini terbilang unik, karena aku yang sedang duduk santai di terminal. Tiba-tiba saja ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik armada bus kenamaan di kota Surabaya. Kita panggil saja beliau Pak Haji, dengan penjelasan yang detail dan juga meyakinkan aku membulatkan tekad untuk pergi bersamanya. Sesampainya di kota Surabaya, nampak lusinan bus berjejer rapih. Di sini aku juga berkenalan dengan Rahmat, teman satu bengkelku. Dia sudah bekerja kurang lebih 6 bulan di sana. Mas Rahmat, saya Yuda, mekanik baru di sini, ucapku. Iya Mas Yuda, salam kenal ya. Nanti kamu kerjanya sama saya, ucap Mas Rahmat menyapaku ramah. Berhari-hari aku bekerja di pool milik Pak Haji membuatku kerasaan karena memang pekerjaan di sini tidak banyak dan tergolong mudah. Mat, kok kita kerjanya enak banget ya? Apa nggak ada bus yang turun mesin gitu atau yang rusak? Tanyaku bingung kepada Rahmat. Iya Yud, semenjak aku bekerja di sini semua mobil Pak Haji baru-baru semua jadi gak banyak perawatan. Ya ndak apa-apa kan Yud, kita bisa kerja santai begini, yang penting kita digaji, ucap Rahmat yang menikmati kegabutan kami berdua. Singkat cerita, tanpa terasa aku pun sudah bekerja selama 1 bulan dan ini waktunya aku gajian. Ternyata Pak Haji membayarku sesuai janjinya. Gaji yang ku terima cukup besar ditambah fasilitas mes karyawan, jadi kami tidak dipusingkan dengan bayar kontrakan. Malah kadang kami diajak makan bersama keluarga beliau. Yang membuatku dan semua karyawan menjadi betah bekerja dengan beliau. Namun dari semua hal baik yang kami terima ada sedikit keanehan. Ya, aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Jadi selama 1 bulan aku bekerja, anehnya karyawan Pak Haji semuanya relatif baru. Rata-rata mereka baru bekerja selama 6 bulan seperti Rahmat dan aku yang baru bekerja 1 bulanan. Ada pertanyaan besar dalam pikiranku, apa iya gak ada karyawan yang betah di sini? Gaji cukup besar dan dapat tempat tinggal pula. Masa gak ada yang bertahan? Hal itu sedikit mengusik pikiranku. Karena yang ku dengar armada bus ini sudah beroperasi cukup lama, ya kurang lebih sudah 5 tahunan. Karena penasaran aku coba menanyakan hal ini kepada Pak Joko. Dia ini satu-satunya karyawan Pak Haji yang sudah bekerja selama 3 tahun. Jadi bisa dibilang dia yang paling senior di antara kami semua. Ketika aku sedang memperbaiki mobil dan meminta uang untuk membeli spare part, aku coba menanyakan hal itu kepadanya. Pak Joko lagi sibuk gak? Aku mau minta uang belanja barang, Pak, ucapku. Oh gak kok Yud, ini saya lagi siapkan uangnya. Kamu tunggu sebentar ya, jawab Pak Joko. Ngomong-ngomong, Bapak kan sudah lama kerja di sini. Kenapa karyawan lamanya tidak ada, Pak? Tanyaku kepada Pak Joko. Oh itu, kamu kayaknya si Rahmat saja. Ya, ini kan pool baru Yud, jadi karyawan lama kebanyakan ditempatkan di pool yang lama di kota lain, jawab Pak Joko. Pantes Pak, saya perhatikan di sini kebanyakan anak mudanya. Jawaban Pak Joko semakin membuatku yakin dengan prospek pekerjaan ini. Jika aku rajin dan banyak membantu, insya Allah bisa menjadi orang kepercayaan Pak Haji, layaknya Pak Joko, ucapku dalam hati. Hari-hari berikutnya tidak ada yang aneh dari pekerjaan kami. Sampai suatu hari aku dan Rahmat diminta ke ruangan Pak Joko. Di sini kami berdua diminta ke kantor polisi untuk melihat atau memperbaiki 1 unit bus yang mengalami kecelakaan beruntun. Bahkan berita kecelakaan itu sampai diliput media karena memakan banyak korban jiwa. Tentu hal ini membuat aku dan Rahmat mengelus dada, karena supir dan kernet bus ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Sebagai perwakilan perusahaan, tentu kami menyetujui perintah itu dan berangkatlah kami menuju kantor polisi tempat bus itu diamankan sebagai barang bukti kecelakaan. Setelah berkendara selama 4 jam perjalanan atau sekitar pukul 9 malam, akhirnya kami pun tiba di kantor polisi tersebut. Selamat malam Pak, saya Yuda dan ini teman saya Rahmat. Kami teknisi dari armada bus yang mengalami kejadian kecelakaan tadi siang, ucapku kepada petugas jaga malam itu.
Oh iya, kamu langsung ke kantor saja untuk isi buku tamunya. Nanti ada petugas lain yang akan mengarahkan. Ucap polisi tersebut. Di sini tanpa berlama-lama aku berjalan menuju kantor dan mengisi semua hal yang dibutuhkan. Dengan sigap Pak Polisi langsung mengarahkan kami ke salah satu sudut parkiran yang dipenuhi mobil bekas kecelakaan. Bentuk mobil-mobil itu sudah tak berbentuk, bahkan banyak yang sudah lama didiamkan di sana. Banyak juga ya Pak mobil yang diparkir di sini, tanyaku kepada polisi itu. Ya deh, mungkin karena sudah rusak berat dan memiliki kenangan buruk, pemilik kendaraan ini enggan mengambilnya kembali. Ucap Pak Polisi. Setelah 5 menit berjalan akhirnya kami sampai di bus yang kami cari. Astagfirullahalazim, ucap Rahmat yang melihat kondisi bus sudah hancur remuk. Wajah bus seperti bersatu dengan bagian belakangnya. Gimana kecelakaan ini bisa terjadi, Pak? Tanyaku pada polisi itu. Menurut saksi mata, bus ini melaju dengan kecepatan sedang di kilometer 73, namun ketika melewati jalan yang menurun tiba-tiba saja kecepatannya bertambah hingga oleng ke arah bahu jalan dan celakanya ada truk membawa muatan pasir yang sedang terparkir di sana. Seketika itu dalam hitungan detik bus berbenturan dengan truk, penumpang dan supir tidak selamat. Mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan akhirnya bus itu ditabrak mobil lain dari belakang. Aduh, kalau saya ceritain ngerilah, kalian cek sendiri saja ya. Jawab Pak Polisi yang seperti takut menceritakan kronologi kecelakaan itu. Nanti kalian kalau sudah selesai langsung ke kantor saja ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka lama-lama di sini. Ucap Pak Polisi ketakutan. Di sini aku dan Rahmat hanya saling pandang satu sama lain. Gimana ini, Mat? Kita mau cek apa lagi kalau kondisi busnya seperti ini? Tanyaku kepada Rahmat. Coba lihat dulu lah Yud, masa mau ngasih laporan yang gak jelas sama Pak Joko, nanti malah jadi masalah lagi. Jawab Rahmat. Setelah sepakat aku dan Rahmat mulai melihat setiap jengkal bus itu, nampak bercak darah dan barang-barang penumpang masih ada di beberapa bagian bus. Ketika aku sedang melihat kolong bus tanpa terduga Rahmat naik ke dalam bus yang ringsek. Kretek, kretek, kretek. Karena kaget aku menoleh ke arah Rahmat yang sepertinya menemukan sesuatu. Mat, kamu ngapain? Tanyaku. Gak apa-apa, aku cuma lagi lihat kondisi di dalamnya saja, ucap Rahmat. Ya sudah, kita balik aja yuk, kayaknya emang gak bisa diperbaiki lagi bus ini, ucapku. Ketika aku melihat sekitar hawanya agak sedikit berbeda, seperti ada perasaan sedang diawasi. Tapi siapa dan mengapa? Aku yang sudah tak nyaman coba kembali meminta Rahmat untuk segera turun. Namun tiba-tiba terlihat seseorang sedang duduk di bangku penumpang yang ada di tengah bus. Bayangannya tidak terlalu begitu jelas karena gelap dan tertutup tirai jendela. Aku coba tidak memperhatikannya, namun sosok itu seperti memintaku untuk menatapnya. Bayangan itu seperti wanita, dengan rambut yang panjang dan baju berwarna putih. Aku terpaku beberapa detik dibuatnya. Tubuhku mulai gemetar ketika melihat ada luka yang menganga pada wajahnya. Perlahan aku mulai melihat jelas wajahnya yang sudah hancur. Mat, Mat, kamu ngapain? Ayo cepat turun. Teriakku yang mulai kesal dengan tingkah laku Rahmat. Ketika aku melihat ke arah Rahmat, betapa terkejutnya aku. Rahmat sudah tidak berada di sana. Aku menoleh kesan kemari mencari Rahmat yang tiba-tiba saja menghilang dan dalam sekejap sosok wanita itu sudah berada di sampingku. Tubuhku mematung tak bisa digerakkan, hanya bola mataku saja yang dapat bergerak. Di sini aku coba menutup mata tapi tidak bisa. Mas, tolong saya, tolong Mas. Ucap wanita itu lirih meminta bantuanku. Aku yang tak tahu harus bagaimana lagi akhirnya hanya dapat coba berteriak. Hingga akhirnya seseorang menepuk bahuku dari belakang. Plak! Tepukan itu membuat tubuhku kembali normal dan bayangan itu tiba-tiba menghilang dengan suasana yang kembali terang. Astagfirullahalazim, ucapku. Yud, kamu bengong saja. Tadi kamu nyuruh aku cepat-cepat buat balik ke pool. Sekarang malah diam saja di sini. Ayo kita balik. Lihat apa sih kamu? Tanya Rahmat kepadaku. Jadi ketika aku berteriak kepada Rahmat tadi,
Ternyata Rahmat langsung menghampiri dan berjalan menujuku bahkan hingga dia melewatiku beberapa meter dan menurutnya setelah dia menoleh aku hanya mematung menghadap pintu masuk bus dan karena kesal Rahmat menepuk bahuku. Dan berkat tepukan Rahmat itu juga yang menyadarkanku tadi, setelah sadar kami berdua mulai berjalan kembali menuju kantor polisi. Ayo kita pulang dengan nada kesal Rahmat berjalan. Iya Mat, maaf. Maaf. Ya abis kamu ngapain juga masuk ke dalam? Jawabku. Di sini Rahmat tak membalas permintaan maafku, dia hanya diam sambil berjalan tanpa menoleh sama sekali dan setelah kami berpamitan kepada polisi, lalu coba menghubungi Pak Joko untuk melaporkan kondisi bus tersebut. Kami berdua langsung berjalan ke arah parkiran untuk mengambil mobil dan pergi dari kantor polisi. Di perjalanan aku merasa tak enak hati, mungkin saja tadi aku membentak Rahmat terlalu kencang. Jadi aku kembali meminta maaf kepada Rahmat, takut dia masih tersinggung atau marah. Mat, maafin aku ya. Tadi aku ketakutan Mat, soalnya aku melihat sesuatu di dalam bus itu. Ucapku menjelaskan apa yang sebelumnya aku lihat. Belum juga aku selesai bicara Rahmat tiba-tiba menutup mulutku. Jangan diceritakan Sekar Yud, wanita itu masih bersama kita. Jawab Rahmat berbisik di telingaku. Mendengar hal itu aku hanya terdiam karena rasa takut itu kembali muncul. Bagaimana bisa Rahmat tahu kalau sosok itu adalah wanita? Atau dia juga melihat hal yang sama denganku? Dengan kondisi yang bingung dan juga takut, aku memilih untuk diam agar tidak mengganggu konsentrasi Rahmat dalam menyetir. Sepanjang perjalanan itu aku hanya diam tanpa menoleh ke belakang, karena takut melihat wanita itu duduk di bangku belakang. Yud, kita makan dulu ya, ucap Rahmat. Ayub, jawabku cepat tanpa mencerna ucapan Rahmat sama sekali. Setelah memarkirkan mobil aku dan Rahmat mulai berjalan menuju sebuah warung kopi, kami berdua berjalan cepat tanpa peduli dengan sepinya jalan malam ini. Mat, malam ini kenapa sepi banget ya? Tanyaku bingung. Dah tahu Yud, aku cuma mau cepet-cepet sampai warung. Jawab Rahmat ketakutan. Kami berdua pun akhirnya tiba di dalam warung. Bu, beli kopi 2, ucap Rahmat. Engeh mas, baik mas, jawab ibu warung. Di sini jantungku terasa plong karena dapat keluar dari mobil dan bertemu banyak orang. Sampai datanglah kopi yang kami pesan pun akhirnya tiba. Aku dan Rahmat mulai membakar rokok untuk menenangkan diri. Alhamdulillah ya Mat, akhirnya kita bisa istirahat, ucapku. Di sini aku belum berani bertanya mengapa Rahmat bisa tahu kalau sosok di dalam bus tadi adalah wanita, karena Rahmat masih nampak ketakutan seperti melihat sesuatu. Aku yang khawatir akhirnya mengusap punggungnya dan coba membacakan doa. Istighfar Mat, semoga Allah SWT melindungi kita berdua, ucapku. Astagfirullahalazim, ucap Rahmat sambil coba meminum kopi. Tapi tetap saja keringat mengucur deras dari dahi Rahmat. Mengapa Rahmat begitu takut? Ada apa sebenarnya ini? Mat, kamu gak apa-apa? Tanyaku kepadanya. Gak apa-apa Yud, aku cuma kurang tidur sama takut saja, jawab Rahmat. Kalau itu aku juga sama Mat, gimana kalau kita izin sama yang punya warung untuk tidur di sini? Ucapku. Boleh Yud, aku juga sudah tidak sanggup lagi membawa mobil, terang Rahmat. Setelah kami menghabiskan kopi dan meminta izin kepada pemilik warung, aku dan Rahmat mulai berpindah ke arah pojokan warung untuk tidur. Lebih baik aku tanyakan besok saja kepada Rahmat masalah tadi, ucapku dalam hati. Di sini tanpa terduga tubuh Rahmat mulai mengigil dan panas. Dia terus meracu tak karuan. Mat, kamu demam ya? Tanyaku. Tidak tahu Yud, tiba-tiba badanku terasa dingin. Jawab Rahmat. Aku yang khawatir dengan kondisi Rahmat coba meminta bantuan bapak pemilik warung. Pak, tolong saya, teman saya demam. Ucapku meminta bantuan. Dek, kalian memang dari mana? Kok bisa banyak yang mengikuti begini? Tanya bapak itu. Banyak Pak. Maksud bapak banyak apanya? Tanyaku kebingungan. Sebelumnya mohon maaf ya Dek, dari awal Edi datang ke sini ada banyak makhluk yang berdiri di luar warung ini. Wujudnya banyak yang tidak utuh seperti korban kecelakaan.
Jawaban bapak pemilik warung membuatku semakin takut. Sebenarnya ada apa ini, kenapa kami malah diteror seperti ini? Memangnya kalian siapa dan mau kemana? Kembali bapak pemilik warung bertanya kepada aku. Mohon maaf, saya dan teman saya ini dari kantor polisi yang dekat pintu tol itu, Pak, jawabku menjelaskan. Saya karyawan dari armada bus Pak Haji di kota Surabaya, jawabku. Astagfirullahalazim, apa kalian yang mengecek bus kecelakaan itu ya? Kembali bapak itu bertanya. Betul Pak, jawabku. Ya sudah, malam ini kamu tidur di sini saja ya sampai pagi. Tidak baik jika kamu memaksakan untuk pergi sekarang. Ajak bapak pemilik warung. Tapi bagaimana dengan kondisi teman saya, Pak? Tanyaku yang khawatir dengan rahmat. Temanmu ini jahil deh, makanya kalian jadi terbawa dengan kondisi seperti ini. Pokoknya malam ini kalian nginep di sini saja, biar bapak yang temani. Ucap bapak pemilik warung. Mendengar itu aku sedikit tenang walaupun rahmat tetap menggigil kedinginan. Pak, mohon maaf, memangnya bapak tahu dengan armada bus tempat saya bekerja? Tanyaku. Ya tahulah Mas, kamu juga pasti bukan asli orang sini kan? Tanya bapak pemilik warung. Ya betul Pak, saya orang Sukabumi Pak. Kok bapak bisa ngomong begitu? Tanyaku. Ya Dek, orang wilayah sini itu sudah hafal dengan kecelakaan yang hampir tiap tahun ini terjadi. Majikan kamu itu nyugih deh, dan wadalnya itu penumpang bus yang tadi kamu lihat. Tapi temanmu ini tergiur dengan dunia makanya sekarang mengigil begini. Dia pasti sudah mengambil sesuatu dari dalam bus itu. Makanya sekarang dia demam gak karuan. Jawab bapak pemilik warung. Lalu gimana Pak? Teman saya bisa disembuhkan atau tidak? Tanyaku ketakutan. Sekarang semua tinggal Gusti Allah yang berkehendak. Tidak ada yang bisa kita lakukan deh selain atas izinnya. Jadi sekarang kamu lebih baik banyak beristighfar saja. Ucap bapak pemilik warung. Dalam ketakutan aku terus membaca doa memuja dan memuji nama Allah SWT sampai akhirnya terdengar suara azan subuh. Dek, kamu dari mana saja? Kenapa malah pindah tidur ke sini? Ucap Pak polisi yang kebingungan melihatku tertidur pulas di dalam bangkai mobil bekas kecelakaan. Astagfirullah Pak, kenapa saya di sini? Teman saya kemana Pak? Tanyaku bingung. Lah kamu ini gimana sih Dek? Semalam teman kamu dijemput bis lain. Tapi dia bilang kamu gak ikut karena sudah penuh. Jadi kamu bakal nyusul besok pagi dan izin mau numpang tidur di pos. Pas pagi saya lihat kamu malah tidur di dalam mobil ini. Aneh-aneh saja kamu. Ya sudah, cepat keluar dan selesaikan urusan kalian. Ucap Pak polisi yang meninggalkanku kebingungan. Rahma dijemput bus lain? Kok Pak Joko gak ngomong kalau ada bus lain yang akan menjemput kami? Terus semalam aku ngopi di mana? Aku yang masih dalam kondisi bingung coba keluar mobil. Yang ternyata mobil itu milik sebuah pesantren yang ikut dalam kecelakaan beruntun dengan bus Pak Haji. Tak lama setelah itu, berita duka kembali terdengar. Rahma ditemukan meninggal dunia tak jauh dari pul milik Pak Haji dan dari saku celananya ditemukan dompet korban kecelakaan di bus yang sebelumnya kami cek. Jadi ini yang membuat kami diikuti sosok wanita dan para korban kecelakaan untuk mengenapi tumbal yang sebelumnya. Mat, kenapa kamu ambil yang bukan hakmu? Ucapku dalam hati. Di sini mulai terkuak mengapa aku bisa diterima di armada bus Pak Haji. Jadi menurut warga di dekat pul Pak Haji setiap tahun pasti akan terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban jiwa. Maka oleh itu tidak ada yang berani bekerja di sana dan itu juga sebabnya Pak Haji merekrut karyawan dari luar kota, lalu memberikan tempat tinggal dan makan secara gratis. Agar karyawannya tidak tahu informasi mengerikan ini dan akibat kejadian ini aku langsung mengundurkan diri dan kabur. Aku lebih baik kembali ke kampung. Daripada menjadi wadal untuk tumbal dan cerita misteri pun selesai.